Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Andri Kamaludin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang inovasi dan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam, yang mana di dalamnya itu terdapat tentang pengembangan kurikulum adaptif dan juga pengembangan kurikulum digital. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengapa sih kurikulum PAI itu perlu diperluas, terus berkembang mengikuti perubahan zaman sebagaimana konsep kurikulum yang adaptif dan digital. Nah, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya terus serta strategi yang dapat dilakukan supaya pembelajaran PAI itu tetap relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan, ya, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya kurikulum. Nah, kurikulum bukan hanya daftar materi pembelajaran saja yang harus dipelajari oleh siswa, akan tetapi lebih dari itu. Nah, kurikulum itu merupakan pedoman yang mengatur tujuan pembelajaran, terus materi yang diajarkan, metode yang digunakan guru, sampai bagaimana sih hasil dari belajar peserta didik dievaluasi gitu ya. Nah, khusus dalam pendidikan agama Islam atau PAI ya, fungsi kurikulum itu menjadi lebih penting lagi dikarenakan PAI tidak hanya mengajarkan pengetahuan agamanya saja, akan tetapi juga membentuk karakteristik, terus akhlak, sikap, dan juga cara berpikir peserta didik supaya menjadi muslim yang beriman, bertakwa, sekaligus mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam. Namun, di balik semua itu, kita juga harus menyadari bahwasanya kondisi pendidikan zaman ini gitu ya, sudah sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lain gitu ya. Yang mana kita itu hidup di era revolusi, di era revolusi industri dan juga di era revolusi City ya kalau nggak salah. Hampir seluruh aktivitas, yang mana hampir seluruh aktivitas manusia itu sudah dipengaruhi oleh yang namanya teknologi digital. Ya, dan juga peserta didik sekarang itu merupakan generasi yang sejak kecil itu sudah terbiasa menggunakan smartphone gitu ya. Bahkan bukan hanya smartphone saja, kan tapi internet, terus media sosial, bahkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disingkat AI, yang mana akibatnya itu pola belajar mereka juga ikut berubah gitu, yang mana mereka lebih menyukai pembelajaran yang interaktif, terus pembelajaran yang visual, terus fleksibel dan juga mudah diakses kapanpun, dimanapun ya, dan bagaimanapun keadaannya gitu ya. Nah, kalau misalnya pembelajaran PAI itu masih hanya mengandalkan yang namanya metode ceramah dan juga hafalan tanpa memanfaatkan kembangan teknologi gitu, maka lama-kelamaan pembelajaran itu akan terasa kurang menarik gitu bagi peserta didik. Yang mana selain itu perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru bagi guru dan peserta didik juga gitu ya. Ya khususnya bagi guru. Nah, sekarang untuk sekarang itu informasi keagamaan sangat mudah ditemukan di internet ya. Jadi pada zaman sekarang itu informasi tentang keagamaan itu sangat mudah untuk ditemukan ya, yaitu di internet, bahkan bukan hanya di internet saja gitu, di media sosial dan lain-lain juga itu mudah untuk ditemukan ya. Kan tetapi tidak semua informasi tersebut itu benar, banyak juga yang hoax atau bohong ya, terus paham intoleran, terus bahkan pemahaman agama yang kurang tepat yang beredar di media sosial ya. Contohnya seperti di TikTok, terus di Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itulah inovasi dan informasi kurikulum PAI ini bukan hanya lagi sekedar pilihan gitu, bahkan melainkan sebuah kebutuhan supaya pendidikan agama Islam itu tetap mampu menjawab tantangan zaman. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu konsep inovasi dan reformasi kurikulum PAI. Nah, sekilas kedua istilah yang tadi itu memang terdengar mirip ya.
akan tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda, yaitu inovasi kurikulum itu memiliki makna merupakan proses pembaruan terhadap komponen-komponen kurikulum yang sudah ada, misalnya memperbaiki metode pembelajaran, terus memperbarui materi ajar menggunakan media digital, atau mengembangkan sistem evaluasi yang lebih efektif. Jadi inovasi sifatnya menyempurnakan atau bisa disebut juga mengupgrade ya. Yang tadinya metode ajarnya yang biasa-biasa aja, yang tadi metode ajarnya cuma menggunakan metode ceramah atau hafalan misalnya, itu di-upgrade menjadi metode ajarnya itu menggunakan metode yang lain gitu, ditambahkan gitu ya, atau diubah lagi gitu ya, dikembangkan. Nah, sedangkan reformasi kurikulum memiliki istilah yaitu merupakan perubahan yang lebih mendasar, yang mana reformasi ini tidak hanya mengubah metode pembelajarannya saja, akan tetapi juga mengubah cara pandang, struktur, terus juga bahkan arah pengembangan kurikulum secara keseluruhan. Contohnya dapat kita lihat pada perubahan dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka saat ini ya. Bahkan perubahan tersebut itu bukan hanya mengganti istilahnya saja, akan tetapi juga mengubah pendekatan pembelajaran supaya lebih berpusat kepada peserta didik. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam atau PAI, inovasi dan reformasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan pembelajaran agama itu tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa meninggalkan sejarah Islam. Adapun juga 3 tujuan utama dari inovasi dan reformasi kurikulum PAI. Tujuan utama yang pertama yaitu menjaga relevansi pembelajaran agama dengan perkembangan sosial dan teknologi. Terus yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas pembentukan karakter melalui pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual. Dan yang ketiga, tujuan utama yang ketiga itu adalah mempersiapkan peserta didik supaya mampu menghadapi tantangan dunia modern gitu ya, tetapi tetap memiliki identitas sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia. Nah, selain memiliki tujuan, pengembangan kurikulum PAI ini juga memiliki beberapa prinsip penting, yang mana diantaranya itu adalah harus tetap sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Islam, terus memiliki fleksibilitas supaya dapat sesuai dengan kondisi sekolah maupun peserta didik. Nah, maupun mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan, terus serta bisa disebut juga serta selalu dievaluasi dan diperbaiki sesuai kebutuhan zaman. Jadi disesuaikan dengan zaman ya. Nah, dengan kata lain, kurikulum PAI ini tidak boleh bersifat kaku, akan tetapi kurikulum harus mampu berkembang mengikuti perubahan masyarakat tanpa kehilangan yang namanya nilai-nilai dasar Islam. Nah, pembahasan berikutnya, teman-teman, maju ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kurikulum adaptif. Nah, kurikulum adaptif merupakan kurikulum yang dirancang supaya mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik, terus kemampuan, terus kebutuhan, dan juga kondisi peserta didik yang berbeda-beda. Dapat kita ketahui bahwasanya setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang tidak sama. Ada yang cepat memahami materi, terus ada yang membutuhkan waktu lebih lama, ada yang berasal dari keluarga yang memiliki pemahaman agama yang baik, contohnya seperti keluarga kiai atau anak-anak kiai atau anak-anak pondok ya. Terus akan tetapi juga ada juga yang baru mengenal dasar-dasar agama ketika berada di sekolah. Jadi si anak itu tuh baru mengenal banget gitu yang namanya pembelajaran agama-agama ketika dia itu masuk ke sekolah gitu ya. Nah, oleh karena itu, guru tidak bisa menggunakan satu metode yang sama untuk semua peserta didik. Yang mana guru itu perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran supaya seluruh peserta didik itu dapat berkembang sesuai potensinya masing-masing. Nah, dalam pembelajaran PAI, teman-teman, misalnya gitu ya, guru bisa menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik, sehingga materi yang dipelajari itu terasa lebih nyata dan mudah dipahami gitu. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum digital, berbagai tantangan implementasinya, terus strategi yang dapat dilakukan, serta kesimpulan dari seluruh pembahasan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai yang namanya pengembangan kurikulum digital. Nah, kalau
pada pembahasan sebelumnya gitu ya, kita membahas bagaimana kurikulum itu harus mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Nah, maka pada bagian ini kita akan membahas bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses tersebut ya. Nah, kurikulum digital bukan berarti semua pembelajaran dilakukan secara online ya, teman-teman. Akan tetapi yang dimaksud adalah bagaimana teknologi ini diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran supaya kegiatan belajar itu menjadi lebih efektif gitu ya. Bukan hanya efektif saja, akan tetapi menarik dan mudah diakses oleh peserta didik. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam saat ini guru memiliki banyak pilihan media yang bisa dimanfaatkan. Misalnya melalui learning management system seperti Google Classroom, Moodle gitu ya, atau e-learning madrasah. Dengan platform tersebut guru dapat membagikan materi gitu ya. Nah, bukan hanya membagikan materi saja, bisa memberikan tugas, terus melakukan evaluasi, bahkan memantau perkembangan belajar peserta didik secara lebih terstruktur ya, teman-teman. Nah, selain itu, pembelajaran juga dapat dibuat lebih menarik gitu kalau misalnya menggunakan media digital. Kita bisa menggunakan itu melalui video animasi, terus e-book interaktif, atau aplikasi hafalan Al-Quran, atau kuis digital, maupun media visual lainnya gitu ya. Masih banyak gitu ya. Ada seperti quizzes dan yang lain-lain. Nah, media seperti ini tuh biasanya lebih mudah diterima oleh peserta didik dikarenakan sesuai dengan kebiasaan mereka dalam menggunakan teknologi sehari-hari. Nah, perkembangan teknologi saat ini mulai mengarah pada pemanfaatan artificial intelligence atau AI, atau bisa kita sebut atau bisa kita singkat AI ya, dalam dunia pendidikan. Nah, AI ini dapat dimanfaatkan misalnya untuk memberikan latihan soal yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik, atau membantu memberikan umpan balik terhadap bacaan Al-Quran melalui teknologi pengenalan suara. Nah, dalam pendidikan agama Islam, teknologi itu tidak boleh menggantikan yang namanya peran guru, yang mana guru tetap menjadi pembimbing utama dalam menanamkan nilai, maupun itu nilai akhlak dan pemahaman agama. AI itu hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang mana bukan sebagai pengganti guru dalam menjelaskan ajaran Islam. Adapun tantangan implementasi kurikulum adaptif dan digital. Nah, setelah mengetahui manfaatnya, tentu saja kita juga perlu memahami bahwasanya penerapan kurikulum adaptif dan digital ini tidak selalu berjalan dengan mudah, tidak selalu berjalan dengan lancar ya, teman-teman. Yang mana bahwasanya di dalam sebuah proses itu pasti ada tantangannya gitu ya, pasti ada tantangan, atau dengan kata lain cobaan gitu ya. Yang mana tantangan pertama di sini yaitu adalah kesiapan guru, yang mana masih ada guru yang terbiasa menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan yang namanya pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi gitu ya. Tantangan kedua yaitu kompetensi digital guru, yang mana kemampuan setiap guru itu dalam menggunakan teknologi itu tentu berbeda-beda. Ada yang sudah terbiasa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, namun ada juga yang masih memerlukan pelatihan supaya lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi. Nah, selanjutnya adalah keterbiasaan sarana dan prasarana, yang mana tidak semua sekolah atau madrasah memiliki akses internet. Mau itu internet yang baik atau kurang baik gitu ya. Nah, perangkat yang memadai ataupun fasilitas pendukung pembelajaran digital yang lain seperti tadi di sebelumnya saya sampaikan, tidak semua bahwasanya tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang modern gitu. Tidak semua sekolah memiliki media pembelajaran digital gitu ya, seperti Infocus, terus smartboard atau yang lain-lain gitu ya. Nah, hal ini itu tentu menjadi kendala ya, terutama bagi sekolah yang berada di daerah
perkampungan atau di pelosok-pelosok gitu ya, kan itu ketinggalan update gitu ya, atau tidak terjangkau akses digital atau akses internetnya gitu ya teman-teman. Nah, tantangan berikutnya yaitu kesenjangan akses teknologi yang mana teknologi di sini tuh kalangan peserta didik ya. Masih ada peserta didik yang belum memiliki perangkat atau akses internet yang memadai sehingga kesampaian belajar menggunakan media digital itu menjadi tidak merata gitu ya. Selain itu, peserta didik juga masih memerlukan literasi digital yang baik. Walaupun mereka bisa disebut terbiasa menggunakan teknologi, akan tetapi belum tentu mereka itu mampu memiliki atau mampu memilih informasi yang benar. Jadi mereka itu masih butuh bimbingan ya teman-teman. Jadi belum tentu mereka itu mengetahui bahwasanya ini tuh benar atau salah gitu ya. Dalam artian masih tidak bisa atau masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Terutama informasi yang berkaitan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, guru itu memiliki peran penting dalam membimbing peserta didik supaya mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Nah, tantangan terakhir yaitu dukungan kebijakan dan implementasi. Yang mana pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai regulasi mengenai pengembangan kurikulum, akan tetapi keberhasilan implementasinya tetap membutuhkan dukungan yang namanya berupa pelatihan guru. Nah, dari sini dapat kita pahami ya bahwasanya itu keberhasilan kurikulum adaptif dan digital tidak hanya bergantung pada yang namanya teknologi, kan tetapi juga dipengaruhi oleh yang namanya kesiapan sumber daya manusia atau SDM ya, dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Nah, untuk strategi mewujudkan kurikulum PI ini yang adaptif dan digital setelah mengetahui bahwasanya berbagai tantangannya, maka diperlukanlah yang namanya strategi supaya kurikulum ini dapat diterapkan secara optimal. Nah, strategi pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru. Terus guru perlu mendapatkan pelatihan secara berkelanjutan dan tidak hanya mengenai penggunaan teknologi saja, akan tetapi juga mengenai bagaimana sih merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, strategi yang kedua adalah mengembangkan media pembelajaran digital yang berkualitas. Terus media yang digunakan juga tidak cukup hanya menarik secara visual, akan tetapi juga harus memiliki isi yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pengembangan media sebaiknya melibatkan ahli pendidikan gitu ya, atau praktisi teknologi serta pakar pendidikan agama Islam ya. Nah, teman-teman, baik, itulah ya yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwasanya inovasi dan reformasi kurikulum itu merupakan langkah yang sangat penting untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, yang mana kurikulum adaptif memberikan kesempatan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, sedangkan kurikulum digital memanfaatkan teknologi supaya proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah diakses gitu ya teman-teman. Walaupun dalam penerapannya itu masih terdapat berbagai tantangan ya, seperti kesiapan guru, terus kompetensi digital, keterbatasan sarana, hingga kesenjangan akses teknologi. Semua tantangan tersebut dapat diatasi melalui kerjasama berbagai pihak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu atau SDM. Nah, yang paling penting adalah kita tidak boleh melakukan atau melupakan tujuan utama pendidikan agama Islam, yaitu membentuk yang namanya pembentukan peserta didik yang memiliki akhlak mulia, terus keimanan yang kuat, dan juga mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, dapat kita ketahui bahwasanya inovasi dan teknologi harus dipandang sebagai sarana untuk memperkuat yang namanya proses pendidikan, bukan hanya
hanya menggantikan nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan agama Islam saja. Oleh karena itu, inovasi dan teknologi harus dipandang sebagai sarana untuk memperkuat proses pendidikan, bukan mengganti nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan agama Islam saja, ya teman-teman. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambahkan pemahaman kita semua mengenai pentingnya inovasi dan reformasi kurikulum PAI di era digital. Terima kasih atas perhatiannya, serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.